bahas isu yang lagi panas banget, terutama di kalangan anak-anak Jackmania, yaitu terkait siapa yang akan meneruskan tongkat kepelatihan yang kemarin sempat dipegang oleh Carlos Peña. Dalam waktu dekat, Persija bakalan kedatangan pelatih baru. Ini juga ada beberapa nama menarik lainnya ya. Artinya pelatih ini punya pengalaman yang cukup. Ternyata beberapa waktu lalu klub ini berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen yang mana dilatih oleh Xabi Alonso. Gue ngebayangin ketika nanti kalau emang bener isu ini ya, gue sih berharapnya bener. Jackmania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam Gue Persija. Seperti biasa, buat lo yang baru mengunjungi channel atau akun YouTube gue, silahkan di subscribe dan diaktifkan tombol notifikasinya. Di episode kali ini gue mau ajak lo semua untuk bahas isu yang lagi panas banget, terutama di kalangan anak-anak Jackmania, yaitu terkait siapa yang akan meneruskan tongkat kepelatihan yang kemarin sempat dipegang oleh Carlos Peña. Kita tahu Carlos Peña beberapa waktu lalu sudah resmi diberhentikan oleh manajemen Persija karena dianggap tidak mampu membawa tim Persija ini berada di performa yang baik. Sekarang pada saat video gue dibuat ini Persija berada di peringkat ke-6 klasemen, artinya di luar dari target yang dicanangkan oleh manajemen yaitu 4 besar. Nah, hingga akhir musim Persija bakal dipimpin oleh Coach Ricky Nelson. Dia sekarang menjadi head coach sementara atau caretaker. Dan di pertandingan kemarin Persija main cukup bagus dengan skema yang baru yang dibawa oleh Coach Ricky Nelson itu tadi. Nah, beberapa nama santer dikabarkan. Sebagian merupakan ex-pelatih Persija. Sebagian lainnya merupakan nama-nama besar yang kita tahu sekarang masih melatih klub-klub lain. Tapi isu ini mulai mengerucut nih, manakala Bung Ferry itu dalam podcastnya Bung Binder, itu dia mengatakan bahwa Bung Ferry sudah berdiskusi langsung dengan Direktur Persija Muhammad Prapanca. Dan di situ Prapanca bilang, dalam waktu dekat Persija bakalan kedatangan pelatih baru yang mana sudah dipastikan itu berasal dari luar. Artinya Persija bakal menggunakan pelatih asing lagi. Nah, yang menarik adalah ada kalimatnya di situ, gue kutip dari salah satu akun sepak bola, akun Homebase Jackmania, akun BC Jackmania. Di situ dia bilang bahwa dalam waktu dekat pelatih yang bersangkutan itu akan melakukan penerbangan ke Indonesia. Artinya posisi dia saat ini sedang berada di luar Indonesia. Nah, kalau begitu teorinya, maka nama-nama besar yang mungkin beberapa hari ini dikaitkan dengan Persija, misalnya kita sebut saja dengan pelatih PSM Bernardo Tavares, atau dengan Coach Teko yang dulu pernah membersamai Persija untuk menjuarai Liga 1, itu menjadi gugur. Kenapa gugur? Karena kedua pelatih itu berada di Indonesia saat ini. Nah, kemudian muncul spekulasi berkembang lagi. Pelatih asing, beberapa akun bola itu mengaitkan lagi dengan Thomas Doll. Jadi memang Thomas Doll ini merupakan nama yang cukup menarik dan cukup dicintai oleh publik, karena kita tahu pada saat terakhir Thomas Doll melatih itu banyak sekali perubahan yang dibawa ke arah Persija Jakarta menuju lebih baik. Gua kasih contoh misalnya dari gaya dribbling, kemudian dari main 1-2, itu kelihatan banget bahwa Thomas Doll ini mampu membawa perubahan yang signifikan, meskipun secara hasil ya kita masih belum bisa mendapatkan juara di Liga 1. Tapi secara overall permainan jauh lebih baik. Nah, selain Thomas Doll, ini juga ada beberapa nama menarik lainnya ya. Jadi gue melakukan eksplorasi nih, gue melakukan eksplorasi, gali-gali informasi lagi, gue baca-baca lagi artikel-artikel,
maupun akun-akun sepak bola gitu ya. Ternyata muncul satu nama nih yang menurut gua ini punya daya tarik yang cukup bagus ya. Yaitu namanya adalah Michel Kniat. Nah, Michel Kniat ini mungkin di telinga kita anak-anak Jackmania agak asing ya. Tapi gue mau sampein profilnya. Jadi gue baca dari akun Transfer Market, Michel Kniat ini asalnya dari Jerman. Nah, sekarang usianya masih muda banget, baru 39 tahun, dan dia sudah memegang lisensi UEFA Pro. Nah, Michel Kniat sekarang itu sebenarnya dia masih tercatat sebagai pelatih aktif di salah satu klub Liga 3 Jerman, namanya Arminia Bielefeld. Nah, Arminia Bielefeld ini kalau lo lihat di Google di posisi klasemen sekarang, dia berada di puncak klasemen. Nah, artinya Arminia Bielefeld ini di musim depan itu dia berhasil promosi ke Liga 2. Sebuah prestasi yang menurut gue sangat baik. Apalagi kalau sampai pelatih ini bisa menukangi Persija Jakarta. Ya kalau lo bandingin atau lo komparasikan ya antara Liga 3-nya Jerman, apalagi Liga 2 dengan Liga 1-nya Indonesia, gue sih masih menilai bahwa Liga 3-nya Jerman di atas atau lebih baik daripada Liga 1 kita. Artinya pelatih ini punya pengalaman yang cukup. Beda dengan waktu Carlos Peña. Carlos Peña kan ya dia masih melatihnya levelnya Asia ya. Sementara ini levelnya Eropa. Meskipun di Liga 3, tapi Liga 3-nya Jerman itu jauh lebih baik dibanding Liga Indonesia, Liga 1-nya. Nah, fakta menarik tentang Michel Kniat ini, selain dia tadi berhasil membawa Arminia Bielefeld itu naik atau promosi ke Liga 2-nya Jerman, ternyata beberapa waktu lalu klub ini berhasil mengalahkan Bayer Leverkusen yang mana dilatih oleh Xabi Alonso. Kita semua tahu betapa dahsyatnya Leverkusen di musim sebelumnya, tidak terkalahkan sama sekali di dalam kompetisi liga ya. Ternyata itu bisa kalah oleh klub yang berasal dari Liga 3 Jerman. Artinya ini pelatih menurut gue punya kecerdasan. Karena kita juga tahu Xabi Alonso ini termasuk tipikal pelatih yang cerdas. Memanfaatkan pemain-pemain yang mungkin menurut banyak orang tidak punya skill, kemudian diasah menjadi lebih baik. Nah, ternyata ada yang bisa ngalahin juga di si Leverkusen itu. Yaitu siapa ya ini tadi? Arminia Bielefeld dengan Michel Kniatnya. Jadi bahkan Arminia ini berhasil masuk ke fase semifinal DFB Pokal. Sebuah capaian yang luar biasa untuk klub yang sekarang habitatnya di Liga 3 Jerman. Nah, gue mau bacain statistiknya ya. Jadi di musim ini Michel Kniat ini dia sudah memimpin tim Arminia ini sebanyak 47 pertandingan. Dari 47 pertandingan itu tadi, gue mencatat ada 30 kali dia berhasil memenangkan pertandingan, kemudian 9 kali seri, dan 8 kali kalah. Dengan rata-rata poin 2,11. Artinya ini sebuah rata-rataan poin yang cukup bagus buat gue untuk portofolio dia sebagai seorang pelatih. Dan terus terang, cukup menjanjikan gue bilang. Kenapa gue bilang cukup menjanjikan? Karena gue lihat skema yang biasa dia mainkan di klubnya itu dia biasa main pakai pola 4-3-3 dengan konsep menyerang ya, dengan skema menyerang. Menurut gue ini cocok banget untuk Persija. Lo lihat deh di match week yang sebelumnya yang terakhir ini, ketika Persija berhasil melumat dalam tanda kutip ya Bali United, itu kan coach Ricky Nelson itu memainkan pola menyerang. Nah, mengandalkan sayap-sayap gitu ya. Artinya dia melakukan serangan balik yang cepat gitu ya. Dan itu efektif. Nah, gue ngebayangin ketika nanti kalau emang bener isu ini ya, gue sih berharapnya bener.
Dan kalaupun memang benar, gue ngebayangin kita ini kan punya pemain-pemain yang cepat ya, pemain-pemain cepat, misalnya ada Donitri, kemudian juga ada Rehan Hanan, di situ ada Rio Matsumura, kemudian di depannya ada Gustavo, ada Witan Sulaiman. Gua rasa dengan skema 4-3-3 ini dirasa cukup pas ya, atau cukup sesuai dengan kondisi pemain-pemain Persija saat ini. Yang mana kita tahu saat ini rasanya akan sangat sulit bagi Persija untuk mendatangkan pemain-pemain top yang harganya selangit. Ya paling enggak mau tidak mau dia memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Dan menurut gua komposisi pemain yang ada saat ini cukup pas kalau misalnya menggunakan skema 4-3-3. Nah, gue juga nonton ya beberapa preview pertandingannya si klub ini, klub Armenia Bielefeld ini. Jadi ini yang menarik ya. Yang menarik adalah mereka itu sering bermain mengandalkan serangan-serangan dari sayap. Itu satu. Terus yang kedua, mereka sering melakukan shot-shot yang jarak jauh. Jadi misalnya ketika ada kebuntuan di depan, mereka itu akan melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dan itu seringkali berhasil. Nah, kalau konsep atau pola ini diterapin di Persija, gua rasa cukup bagus karena kita tahu dari segi sayap, pemain-pemain Persija kita punya pemain-pemain sayap yang dengan kecepatan tinggi itu cukup berlimpah. Terus dari segi eksekusi bola-bola dari luar kotak penalti, ya kita punya Rio yang beberapa kali melakukan itu. Kita punya Maci Gayos, kemudian juga kita punya Hanif yang sering kali merepotkan tendangannya, ada juga Ramon dan seterusnya. Artinya sebenarnya ini cukup cocok ya skemanya si Armenia ini kalau diterapkan lagi di Persija gitu. Dan gue baca juga nih, gue riset juga berapa sih rata-rata usia pemain Armenia Bielefeld di bawah asuhannya Michel Kniat ini. Ternyata masih cukup muda, yaitu sekitar 24,6 tahun. Artinya kalau gue baca dari rata-rata pemain, berarti si Michel Kniat ini senang memainkan pemain-pemain muda. Nah, ini bagus sebenarnya. Kenapa? Karena ya kita juga sama-sama tahu Persija itu punya akademinya itu sangat-sangat bagus. Banyak pemain-pemain yang diorbitkan kemudian menjadi bersinar dan menjadi langganan timnas. Gua nggak perlu nyebutin satu persatu karena jumlahnya gue bilang cukup banyak dan menjadi salah satu tim yang cukup berhasil dalam hal regenerasi pemain-pemainnya. Nah, kalau memang lagi-lagi gue bilang kalau memang yang dimaksud oleh Panca dan Bung Ferry ini adalah Michel Kniat, maka menurut gue Jackmania cukup punya rasa optimis yang meningkat. Meskipun gue bilang persoalannya Persija itu di musim depan belum selesai kalau manajemen nggak mau berbenah. Lagi-lagi persoalan utamanya Persija itu kan sebenarnya di manajemennya ya. Tapi kalau mau lu datengin pemain pelatih yang bagus sekalipun, kalau tidak disertai dengan asupan-asupan pemain yang bagus juga kan agak sulit itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau memang si Kniat ini yang dikatakan yang dimaksud oleh Panca dan Bung Ferry itu dia akan melatih Persija, maka kita akan melihat mungkin Persija yang seperti di eranya Thomas Doll yang mana banyak memanfaatkan potensi-potensi pemain muda dan itu menjadi bagus karena satu sisi dia bisa menjadi panggung untuk pemain muda memamerkan skillnya dan mungkin nanti akan punya nilai jual yang tinggi untuk membantu perekonomian klub. Di sisi lain juga artinya pihak manajemen bisa berhemat. Kenapa gue bilang berhemat? Karena dia sudah mengadakan pemain muda sama dengan misalnya Barca kemarin lagi krisis kali pemain muda dan ternyata dapat pelatihnya yang cocok gitu. Nah mudah-mudahan gue berharap ini juga terjadi di klub kebanggaan kita Persija Jakarta.
Nah, sekian dulu konten dari gue. Seperti biasa, kalau lo punya saran, pertanyaan, atau kritik, atau apapun itu, silahkan lo tulis di kolom komentar. Gue pamit undur diri dulu, Jack Mania.